ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak, dan di antara nikmat besar hari-hari ini adalah kita masih di dalam bulan Ramadan, bulan yang spesial, mausimul khairat, musim kebaikan, di mana Allah tabaraka wa ta'ala membuka seluruh pintu surga dan tidak ada yang tertutup, menutup seluruh pintu neraka dan tidak ada yang terbuka, menyiapkan setiap malam adanya orang-orang yang merdekakan dari neraka. Itu dia tidak akan mungkin masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Allah putuskan fulan tidak akan terjamah oleh api neraka, dan itu ada pada setiap malam-malam Ramadan. Andai salah satu dari malam Ramadan yang kita lalui sepanjang usia kita, kita mendapatkan keutamaan ini, fakafa biha min ni'mah, alangkah luar biasanya nikmat tersebut, dan cukuplah itu sebagai kemuliaan tiada tara. Allah menjadikan kita min utaqaihi minan nar, dari orang-orang yang Allah merdekakan dari neraka. Itu ada, sampai malam ini akan ada orang-orang yang Allah merdekakan dari neraka, namun Allah tidak pernah memberitahu siapa orangnya kepada kita, agar hati tetap usaha sekuat tenaga untuk mengejar kemuliaan demi kemuliaan dan tidak bersandar kepada keutamaan yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita mulai dan kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang persatuan dan perpecahan. Dan untuk saudaraku-saudariku yang berada di rumah atau dimanapun yang menyaksikan acara ini, kalau antum memiliki pertanyaan silahkan layangkan ke nomor yang tertera di layar kaca antum. Mudah-mudahan ada sebahagian daripada pertanyaan khusus dari pemirsa Asil TV yang kita jawab pada malam hari ini. Adapun ikhwan atau akhwat yang hadir di majlis, bersabar, insyaallah antum punya kesempatan yang lebih banyak pada kesempatan-kesempatan lainnya. Pada pertemuan yang lalu kita katakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mencintai persatuan dan membenci perpecahan. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk bersatu dan melarang kita untuk bertengkar, berpecah. Dan Allah mengatakan bahwa itu adalah sifatnya orang-orang musyrik. Kita dilarang untuk meniru sifat mereka tersebut. Kan tetapi sunnatun kauniyah, sampaikan Rasul kepada kita bahwa manusia akan berpecah. Manusia akan melakukan perpecahan tersebut, dan hanya orang-orang yang Allah cintai dan Allah rahmati, dan jumlahnya tidak banyak, dari umat-umat akhir zaman yang tidak ingin berpecah, namun ingin bersatu.
Pada pertemuan yang lalu kita mengatakan bahwa persatuan yang paling penting adalah persatuan di atas sunnah. Tidak ada persatuan kecuali persatuan itu. Pun persatuan umat Islam yang tidak dibangun di atas sunnah pada dasarnya bukanlah persatuan. Justru itulah dia perpecahan. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu penyebab terjadinya perpecahan dalam agama Islam di tubuh umat Islam adalah bid'ah, menjauhi sunnah. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardahu mengatakan kepada orang yang mengamalkan bid'ah bahwa apakah kalian sedang berada di sebuah hidayah yang lebih daripada hidayah Rasul kalian, atau kalian adalah orang yang sedang membuka pintu kesesatan? Kalimat yang masyhur dari seorang sahabat yang alim, ulama sahabah, dari ulamanya para sahabat, ketika beliau menemukan sekelompok manusia melakukan amalan bid'ah yang tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara kaifiyat, lalu menanyakan kepada mereka, silahkan pilih, apakah kalian merasa dapat hidayah yang lebih daripada hidayah Rasul Nabi kalian, atau kalian adalah orang yang sedang membuka pintu kesesatan? Dua-duanya pahit. Berani mengatakan dapat hidayah lebih daripada hidayah Rasul, suatu hal yang pasti kesesatan. Dan pembuka pintu kesesatan pun sesuatu yang berat. Akhirnya mereka tidak menjawab ini dan tidak menjawab itu. Mereka membuat pernyataan, ya Aba Abdurrahman, in nuridu illa khairah, la nuridu illa khairah. Wahai Aba Abdurrahman, kami hanya menginginkan kebaikan. Maka datanglah jawaban dari seorang ulama para sahabat, Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yusib. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, sekedar ingin saja, namun dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Penyebabnya adalah tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan sejarah, apabila membaca sejarah dan kita menyimak para ahli ilmu bicara sejarah umat Islam, maka terbukti bid'ahlah yang telah memecah belah barisan umat Islam. Pada dasarnya para sahabat satu suara, satu jamaah, satu tubuh. Kemudian datang bid'ah, Syiah, Khawarij, Qadariyah. Kemudian mulai umat Islam berpecah dan semakin panjang usia umat Islam, semakin banyak kelompok-kelompok baru yang tumbuh, dan kelompok masing-masing kelompok punya bid'ah tersendiri. Sehingga siapapun yang menyimak sejarah umat Islam pasti mengetahui bahwa tidak berpegang teguh kepada sunnah dan mendukung bid'ah yang ada pada kelompok, itulah yang telah memecah belah barisan umat Islam. Juga kita katakan pada pertemuan yang lalu, obatnya adalah kembali kepada sunnah, tinggalkan bid'ah. Obatnya adalah kembali kepada sunnah dan tinggalkan bid'ah. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam hadis perpecahan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Itulah cara untuk menghindari perpecahan. Satukan diri bersama saudara-saudarimu
namun di atas sunnah, bukan di atas bid'ah. Ma'asyiral muslimin, salah satu cara untuk menjauhi perpecahan adalah patuh kepada pemimpin. Patuh kepada pemimpin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umat Islam agar mematuhi pemimpin mereka. Yang ada di dalam Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan isma' wa athi'. Taat dan patuhlah kepada pemimpin. Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, walaupun dia mengambil hartamu, walau dia memukul punggungmu. Karena sesungguhnya kemaslahatan dunia adalah manusia memiliki pemimpin. Dan kemaslahatan akhirat adalah manusia kembali kepada sunnah. Maka aksi memecahkan diri dari ketaatan kepada pemimpin adalah aksi merusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak mau taat kepada pemimpinnya dan membuat kelompok yang di luar kepemimpinan, famaitatun jahiliyah. Apabila dia mati dalam keadaan seperti itu, mayatnya adalah mayat jahiliyah. Siapa mereka? Mereka yang tidak mau patuh dan taat kepada pemimpin. Karena sesungguhnya hidup manusia harus ada yang ngatur. Dan hidup manusia harus ada aturan. Dan pucuk aturan itu adalah dalam keberadaan pemimpin yang memimpin dan mengatur manusia. Akan tetapi di dalam syariat Islam, ketaatan kepada pemimpin pun harus sesuai dengan syariat Allah. Apabila diperintahkan kepada maksiat, maka ketika itulah kita tidak ikut, namun kita tidak berlepas dari pemimpin tersebut dan tetap patuh dalam hal-hal yang tidak bertabrakan dengan syariat. Ini adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah dari dahulu kala. Walaupun pemimpinnya berbuat maksiat, akan tetapi ketaatan kepada pemimpin yang berbuat maksiat tetap lagi apa yang dia perintahkan, apa yang dia suruh, tidak bertabrakan dengan syariat. Negeri yang tidak ada pemimpinnya adalah rimba, dan akan berlaku padanya hukum rimba, dan tidak ada kenikmatan di sebuah negeri yang terjadi adalah hukum rimba. Ini dari sisi kepemimpinan. Oleh karena itu mari kita belajar juga bagaimana apabila kita dipimpin. Termasuk kita yang ada di tempat ini, ada kepemimpinan di tempat ini. Ada yang mengatur masjid, ada yang mengatur asrama, ada yang mengatur parkir. Coba bayangkan kalau seandainya aturan-aturan tersebut dilanggar. Apa yang akan terjadi? Maka kemaslahatan manusia di dunia dan persatuan mereka di dunia kuat hubungannya dengan kepatuhan kepada aturan yang ditetapkan oleh pemimpin selagi tidak bertabrakan dengan syariat. Selagi tidak bertabrakan dengan syariat. Apabila perintah itu adalah maksiat, maka sudah ada sebuah kaidah yang agung dalam agama kita. Rasulullah SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq.
tidak boleh taat kepada makhluk apabila itu adalah dalam hal berbuat maksiat kepada Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq. Maka maksiat pemimpin untuk pemimpin, maksiat rakyat untuk rakyat, maksiat individu untuk individu, namun untuk persatuan manusia, ketaatan kepada pemimpin itu tidak boleh dicampakkan dan tidak boleh dihilangkan. Karena sesungguhnya bukan ada pemimpin maka negeri ini tidak akan aman. Abdullah bin Mubarak mengatakan, laulal khilafatu lam ta'man lana subulun wa kana ad'afuna nahban li aqwana. Kalaulah bukan karena adanya kepemimpinan khilafah, maka tidak ada jalan yang aman. Jalan akan penuh dengan perampok, akan penuh dengan begal, akan penuh dengan orang-orang yang melayangkan nyawa orang lain. Hilang keamanan apabila kepemimpinan dirusak, kepemimpinan dihancurkan. Laulal khilafatu lam ta'man lana subulun wa kana ad'afuna nahban li aqwana. Dan yang lemah daripada kita akan menjadi bahan rampasan orang yang tertindas untuk orang-orang yang kuat daripada kita. Yang lemah akan menjadi santapan yang kuat. Hukum rimba seperti yang tadi Ustaz katakan. Maka salah satu manhaj ahlu sunnah selalu mengatakan kepada pemimpinnya, sami'na wa ata'na fit ta'ah fil ma'ruf. Namun apabila perintahnya kepada maksiat, fala sam'a wa la ta'ah. Kita tidak akan patuh dan tidak akan taat kalau yang kita diperintahkan untuk berbuat maksiat. Untuk melakukan maksiat yang diperintahkan itu kita tidak mau. Namun selagi yang diperintahkan bukanlah maksiat, maka itu adalah kewajiban kita untuk patuh dan taat. Dan semua itu untuk mewujudkan persatuan. Lihatlah Indonesia yang sangat besar ini, yang sangat luas ini, yang sangat beraneka ragam orang-orang yang tinggal di dalamnya. Wallahi kalau bukan karena adanya kepemimpinan, negeri ini udah lama hancur. Ini dalam urusan dunia. Maka dalam keadaan dunia, apabila ada yang mengatur, apabila ada peraturan, apabila ada sesuatu, kita harus patuh. Selagi peraturan tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada di dalam syariat. Oleh karena itu, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketika Allah mengatakan taat kepada Allah, Allah memakai kalimat ati'ullah, taati Allah. Ketika menyuruh kita untuk taat kepada Rasul, Allah juga memakai kalimat wa ati'ur rasul. Namun ketika Allah menyuruh kita taat kepada pemimpin, kalimat ati'u tidak diulang. Ati'ullah wa ati'ur rasul, kalimat ati'u tidak diulang. Langsung wa ulil amri. Karena ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Rasul juga mutlak, namun ketaatan kepada kepemimpinan, kepada pemimpin, bergantung ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, tidak mutlak secara totalitas, sebagaimana mutlaknya ketaatan kepada Allah dan mutlaknya ketaatan kepada Rasul. Namun, ketaatan kepada kepemimpin bersyarat apabila ketaatan kepada pemimpin itu tidak bertabrakan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu kalimat ati'u di dalam ayat tidak diulang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ketaatan kepada pemimpin harus, namun bersyarat, tidak mutlak. Yaitu apabila dia tidak bertabrakan dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Dalam ini kita khususkan untuk bahasan kelompok yang ada dalam agama Islam. Kita katakan bahwa kita dilarang berkelompok dan dilarang membuat kelompok. Kewajiban kita adalah kembalikan agama sebagaimana agama yang ada di zaman Rasul, yang diamalkan oleh Rasul dan para sahabat. Dan dalam hal ini banyak perintah di dalam Al-Quran, banyak perintah di dalam hadis. Disuruh kita beragama sesuaikan dengan agama para sahabat. Kita ambil satu ayat yang sangat jelas
yaitu surat At-Taubah ayat 100, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ada 3 kelompok manusia yang Allah mengatakan Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Kelompok pertama Muhajirin, kelompok kedua Ansar, dan kedua kelompok itu adalah para sahabat. Kita mustahil masuk ke dalamnya. Kita mustahil menjadi Muhajirin dan kita juga mustahil menjadi Ansar, karena tilka ummatun qad khalat. Itu adalah kaum yang telah berlalu, masa mereka sudah selesai, generasi mereka sudah habis dan mereka sudah pada wafat, dan kita tidak bisa bergabung dalam zaman itu. Namun masih ada kelompok yang ketiga yang disebut oleh Allah di dalam ayat. Masih ada kelompok yang disebut oleh Allah di dalam ayat. Kelompok yang ketiga, yaitu walladzina tabauhum bi ihsan. Orang yang mengikuti mereka dan kita bisa masuk ke dalamnya. Lihat, orang-orang yang Allah ridhoi dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. 3 kelompok. Muhajirin, Ansar, dan mereka adalah para sahabat. Kelompok yang ketiga, siapapun yang mengikuti mereka. Siapapun yang mengikuti mereka. Karena itu dalam beragama kita tidak berkelompok-kelompok, karena kelompok itu tercela. Namun Rasul mengatakan bahwa akan terjadi, umat Islam akan terpecah. Dalam hadis yang sahih bahwa umat Islam terpecah kepada 73 golongan, 1 yang selamat dan 72-nya terancam dengan neraka. Terancam dengan neraka bukan kita mengatakan pasti masuk neraka, bukan. Terancam dengan neraka karena menyelisihi sunnah. Soal apakah mereka yang melakukan bid'ah dan mengelompok-ngelompok tersebut nanti akan dimaafkan oleh Allah, ini perkara akhirat. Allah akan memperlakukannya dengan maha adil, dengan maha kasih, dengan maha sayang, dengan maha adil, dengan maha pengampunnya Allah tabaraka wa ta'ala. Namun terancam dengan neraka karena menyelisihi sunnah. Dua golongan, realitanya umat Islam terpecah sudah lebih banyak daripada 72 kelompok. Realitanya sudah banyak. Di Indonesia ini saja kelompok yang sesat sudah ratusan. Yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pernyataan bahwa mereka adalah aliran sesat. Sudah lebih daripada ratusan. Nabi SAW mengatakan 73. 72-nya terancam dengan neraka dan 1 yang selamat. Kata para ulama, 73 itu benar-benar 73. Karena sebagian ulama mengatakan itu menunjukkan banyak saja. Makna 73 itu bukan angka, akan tetapi akan terpecah kepada jumlah yang sangat banyak. Namun pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat adalah 73 benar-benar 73. Hanya 1 yang selamat, yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Oleh karena itu ketika ditanya Nabi kita tercinta, siapa golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, yang mengikuti aku dan sahabatku pada hari ini. Yang selalu beragama mengikuti Nabi dan para sahabat, itulah kelompok yang selamat dari ancaman neraka. Lalu 72 ini apa? 72 ini apa? Padahal jumlah di Indonesia saja ratusan. Kata para ulama, para syurahul hadis,
bahwa 72 ini adalah kelompok-kelompok besarnya. Tidak dihitung kepada kelompok-kelompok kecil yang dia adalah cabang-cabang dari kelompok besar tersebut. Contoh Syiah. Syiah kelompok besar, namanya Syiah. Dan Syiah itu berpecah lagi. Syiah ini, Syiah ini, Syiah ini, Syiah ini. Banyak sekali cabangnya. Dan itu tidak dianggap. Hanya satu kelompok bernama Syiah, kelompok besar. Nah, kelompok besar dan kelompok besar ini akan seperti yang dikatakan Rasul. Sampai hari kiamat, jumlah kelompok besar umat Islam adalah 73. Hanya satu yang sesuai dengan sunnah, yang selalu beragama mengikuti Nabi dan para sahabat. Ajakan kita pada malam ini kepada kaum muslimin, kaum muslimat, jauhi kelompok yang punya tanggal berdiri, tahun berdiri, tempat berdiri dan pendiri. Cukupkan agama Islam adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Saya tidak percaya bahwa umat Islam mulai bangga dengan kami berdiri pada tahun sekian. Ini haflah kami yang kesekian ratus. Kalau kita mencerna dengan baik, justru harusnya kita sedih. Kenapa? Kita tahu bahwa dia didirikan setelah Rasul kita wafat. Setelah Rasul kita apa? Wafat. Untuk apa dia didirikan? Sesuatu yang didirikan setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mungkin itu yang mewakili kebenaran? Atau yang mewakili kebenaran adalah ketika Rasul hidup bersama generasi yang hidup di zaman itu daripada umat Islam? Mana letak kebenaran? Di zaman Rasul hidup bersama kaum muslimin atau perlu didirikan setelah Rasul wafat? Maka kita mengajak pada kesempatan yang berbahagia ini, tinggalkan. Apabila kita tahu bahwa kelompok yang kita sedang berada di dalamnya itu ada tanggal berdirinya, ada tempat berdirinya, ada pendirinya, ini sudah merupakan indikasi dia didirikan setelah Rasul wafat. Ada yang usianya sudah 2 abad, ada yang usianya sudah 6 abad, ada yang usianya sudah 10 abad. Dan itu bersatu dalam satu titik bahwa didirikan setelah Rasul wafat. Dan dia bertabrakan dengan perintah di dalam Al-Quran yang tadi di dalam surat At-Taubah, ikuti para sahabat, nggak perlu lagi didirikan. Tugas kita mengikut, bukan mendirikan. Cukup agama itu yang didirikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada agama selain itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, sehingga tidak perlu lagi ada pendirian yang baru. Mendirikan sebuah pemahaman itu yang akan membuat umat Islam terpecah-pecah. Kalau sifatnya adalah sifat keagamaan, adapun sifatnya adalah sifat duniawi, semacam yayasan, kita ingin membuat sekolah, kemudian harus mendirikan yayasan, kalau tidak kita dapat izin untuk mendirikan sekolah pendidikan, maka ini bukan sifatnya agama, sifatnya duniawi, sifatnya adalah peraturan dunia. Bagaimana kita akan berbuat sebuah perusahaan, harus ada izin, harus mendirikan perusahaan. Begitu demikian juga apabila kita ingin membangun sebuah dakwah melalui pendidikan, harus ada yayasan atau yang lainnya yang merupakan syarat legalitas sebuah pendidikan. Ini tidak dimasukkan ke dalam hal tersebut. Yang dimaksud adalah mendirikan aliran dan kelompok. Mendirikan aliran dan kelompok, bukan mendirikan yayasan. Maka yayasan tidak masuk di dalam
apa yang tadi kita katakan. Kalau seandainya yayasan itu murni hanya untuk legalitas duniawi. Namun boleh jadi sebuah yayasan berdiri, setelah itu menjadi berkembang menjadi sebuah aliran, berkembang menjadi sebuah pemahaman yang kemudian menjadi sebuah kelompok. Bisa jadi. Maka berhati-hati ashab yayasan, orang-orang yang bergerak di yayasan, jangan sampai loyalitasnya adalah kepada yayasan. Loyalitas tetap kepada Nabi dan para sahabat. Kalau kita ingin menjaga persatuan umat Islam. Asyarul muslimin, maka orang yang mengajak beramar ma'ruf, bernahi mungkar, mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan bid'ah, kembali kepada sunnah, itulah orang-orang yang mengajak kepada persatuan umat Islam. Wallahi, demi Allah itu yang terjadi. Dan tidak ada keraguan di dalamnya. Orang yang mengajak umat Islam meninggalkan bid'ah, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, tinggalkan bid'ah, masuk kepada sunnah, amalkan sunnah, jauhi bid'ah, itu yang mengajak kepada persatuan umat Islam. Bagaimana dulu sahabat membantah orang-orang yang melakukan amalan bid'ah dan mengajak mereka kembali kepada sunnah. Pun di zaman kita sekarang, orang-orang yang mengajak kembali kepada sunnah, melarang daripada bid'ah, justru dianggap pemecah belah. Ini hal yang memang bertolak belakang. Harusnya tidak demikian. Orang yang mengajak umat Islam untuk kembali berpegang teguh kepada agama yang dulu diamalkan Rasul dan para sahabat, harusnya mereka lah bersatu umat. Karena mereka tidak mengajak kepada kelompok tertentu. Tidak mengajak kepada kelompok tertentu, mereka hanya mengajak kepada Rasul dan agama yang diamalkan di zaman Rasul bersama umat Islam yang ada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak mungkin umat Islam ini bersatu kecuali bersatu di atas sunnah. Tidak ada persatuan dalam agama kecuali bersatu di atas sunnah, bersatu di atas tali Allah, wa'tasimu bihablillah, sebagaimana ayat yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Maka mengajak kembali kepada sunnah Nabi, meninggalkan bid'ah, adalah mengajak manusia untuk bersatu di atas apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dai-dai yang mengajak kepada persatuan, tapi tidak sembarang persatuan, persatuan di atas sunnah Nabi. Persatuan di atas satu kelompok saja. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang dijamin oleh Nabi SAW, kelompok yang satu ini yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala keselamatan, namun tidak nama, sifat. Selalu mengajak kepada apa yang ada pada zaman Rasul dan para sahabat. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, indikasinya adalah sifat, bukan nama. Maka kita nabra ilallah daripada nama-nama tertentu yang kita loyal di atasnya, kita bertungkus lumus untuk nama-nama tertentu. Cukup Al-Quran dan Sunnah seperti yang difahami oleh para sahabat. Dan untuk hal tersebut harus terjadi amar ma'ruf nahi mungkar, perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada kalian beramar ma'ruf bernahi mungkar. Karena itu syarat persatuan dan kekuatan umat Islam. Dan tidak ada yang ma'ruf kecuali apa yang diajarkan Rasul, dan tidak ada yang mungkar kecuali apa yang dilarang dan menyelisihi Rasul. Itulah dia kemungkaran. Dan siapapun yang mengajak manusia beramar ma'ruf dalam kehidupannya, maka mereka lah orang-orang yang asal amar ma'ruf nahi mungkarnya kepada sunnah. Maka mereka lah orang-orang yang menegakkan kekuatan umat Islam di tengah umat Islam. Tidak sembarang amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak dikembalikan kepada pemahaman individu, tidak dikembalikan kepada pemahaman kelompok, tapi murni dikembalikan kepada ma'ruf
adalah apa yang diajarkan Rasul. Mungkar adalah apa yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Ini dia persatuan amar ma'ruf nahi mungkar. Agar umat Islam bersatu di atas hal yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi hal yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhi fiddin, di akhirat kelak engkau akan bertemu dengan Rasulmu sendiri. Di akhirat kelak kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW telah melarang kita berpecah. Nabi Muhammad SAW telah melarang kita berkelompok-kelompok. Dan Nabi Muhammad SAW telah menyuruh kita untuk mengikuti beliau dan sahabat-sahabatnya. Bagaimana kita apabila hal ini tidak kita lakukan? Dan kita bangga dengan kelompok kita. Yang kita perjuangkan adalah kelompok kita, bukan sunnah Nabi SAW. Maka amar ma'ruf nahi mungkar harus kepada sunnah Nabi SAW. Amal ma'ruf nahi mungkar kepada seluruh yang menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena yang ada pada sunnah Nabi SAW semuanya telah sempurna. Tak ada yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kecuali telah diajarkan kepada kita kebaikan dan telah dilarang kita dari seluruh kemungkaran. Maka kepada itulah amar ma'ruf nahi mungkar harus diarahkan, bukan kepada selain itu. Wallahu a'lam. Ini penyempurna dari bahasan pada pertemuan yang lalu, dan kita mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan kalau ada dari pemirsa Asil TV. Bagaimana menanggapi pemahaman sebagian orang yang menyatakan pimpinan kelompok atau majlis mereka memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak tentang Allah, sehingga pemimpin kelompok mereka bisa terbang, bisa kebal, dan bisa bertawasul kepada mereka baik ketika hidup atau setelah meninggal dunia. Kapan Rasul kita terbang? Kapan Rasul kita tahan senjata tajam? Kapan Rasul kita menyuruh kita bertawasul kepadanya setelah beliau wafat? Rasul tidak pernah terbang. Perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Palestina itu pakai kendaraan. Rasul yang mengatakan nama kendaraannya apa? Burak. Rasul tidak terbang, Rasul pakai kendaraan. Namun kendaraan itu kendaraan yang kita tidak tahu. Kita tidak pernah melihatnya, namun Rasul pakai kendaraan, bukan terbang. Dari Palestina, Masjid Aqsa ke langit itu pakai alat, pakai tempat naik, pakai ma'arij. Ada tempat-tempat naik yang disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan terbang, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendarai kendaraan, kemudian turun lagi ke Aqsa, dan dari Aqsa naik Buraq lagi ke kota Mekah, dan sampai di Mekah di pagi hari setelah matahari terbit. Jadi Rasul tak pernah terbang. Di perang Uhud Rasulullah terluka, di Taif Rasulullah terluka. Dan itu bukan pakai senjata tajam, hanya pakai batu. Rasul kita SAW terluka. Ini sudah menunjukkan bahwa pemahaman ini berbeda dengan apa yang terjadi pada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, cukup ini sebagai
pertanda bahwa ada yang salah dalam pemahaman ini. Ada yang keliru dalam pemahaman tersebut. Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang meyakini serta percaya bahwa orang yang sudah meninggal dunia selama 7 hari dia masih membutuhkan makan, dan orang yang percaya tersebut menyajikan makanan khusus untuk orang yang meninggal tersebut selama 7 hari. Perkara yang gaib harus ada keterangan yang sahih dalam hadis atau ada di dalam Al-Quran. Perkara yang gaib. Karena perkara yang gaib, namanya juga gaib, kita nggak tahu. Selagi tidak ada keterangan di dalam Al-Quran, tidak ada keterangan di dalam hadis yang sahih, maka seluruh pembicaraan gaib manusia kita campakkan. Seluruh yang dikatakan manusia tentang perkara yang gaib tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis yang sahih, campakkan. Karena disitulah syaitan bermain. Maka kepada orang yang mengatakan tersebut dan percaya tentang hal tersebut, kita katakan, atu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan dalil kalian. Mana dalilnya di dalam Al-Quran? Mana keterangannya di dalam hadis bahwa orang yang sudah meninggal itu perlu makan selama 7 hari. Oleh karena itu keluarganya menyiapkan makanan. Toh mayitnya nggak datang-datang juga kan? Ketika 7 hari buat makanan itu ada mayitnya datang. Tidak juga. Ini adalah mencoba untuk berargumentasi, namun tak ada keterangan yang jelas di dalam Al-Quran dan tidak ada keterangan yang jelas dalam hadis-hadis yang sahih. Dan perkara yang gaib, kalau kita berbicara dengannya tanpa ilmu, maka itu adalah kesesatan yang sangat luas. Kesesatan yang sangat luas. Dan kita akan mudah dibohongi orang. Masalah gaib dibicarakan tanpa ilmu, ini adalah tempat di mana pembodohan sangat gampang terjadi. Kenapa? Kita tidak akan bisa buktikan. Dia gaib. Hai kaum muslimin dan muslimat, apabila perkara-perkara itu adalah perkara yang gaib, maka kita hanya menanti kabar, menanti berita yang sahih. Dan berita yang sahih hanya 2, datang dari Allah atau datang dari Rasul tercinta. Tanpa itu, maka kita tidak boleh meyakini perkara-perkara yang gaib. Apabila kita lupa niat puasa, apakah puasa kita batal? Dan apakah kita harus berniat setiap hari atau berniat sebulan penuh di bulan Ramadan? Ketika akan tiba bulan Ramadan, bukankah Anda punya keinginan hati untuk berpuasa Ramadan? Hati Anda ingin berpuasa selama Ramadan di siang harinya? Ya atau tidak? Kalau iya, berarti Anda sudah punya niat. Itulah dia niat. Apa itu niat? Niat adalah azmul qalbi, tekad hati, keinginan hati, walau tidak diucapkan. Walau tidak diucapkan, itu adalah niat. Anda sudah punya keinginan hati untuk selama siang Ramadan saya akan berpuasa, walau tidak diucapkan. Dan tidak ada perintah dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan niat. Tidak ada perintah dari Nabi kita tercinta untuk mengucapkan niat. Maka sebagian ulama mengatakan mengucapkan niat bid'ah. Sebagian lain mengatakan boleh saja diucapkan kalau itu tujuannya untuk menguatkan. Namun realita di lapangan
di tubuh umat Islam kalau lupa mengucapkan seolah-olah mereka merasa tidak punya niat. Bukan untuk menguatkan. Ini realita yang ada di lapangan. Ini buktinya. Pertanyaan ini merupakan bukti bahwa umat Islam merasa kalau tidak diucapkan tidak ada niat. Maka tidak sekedar menguatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh mereka sekarang ini yang mengatakan bahwa ulama ini membolehkan kalau tujuannya adalah untuk menguatkan, ulama ini membolehkan kalau tujuannya untuk menguatkan, niat itu memang aslinya di hati, namun kalau dikuatkan pakai lisan tidak apa-apa. Oke, kalau untuk dikuatkan by lisan, namun realita umat Islam sekarang sudah memahami yang lisan itulah niat, bukan yang ada di hati. Sehingga datang pertanyaan ini, kalau saya lupa ucapkan dengan lisan saya, apakah sah, apakah batal puasa saya? Sementara di hati sudah ada. Yang tidak ada niat berpuasa itu seperti Rasulullah SAW tidak ada niat untuk puasa sunat. Seperti Rasulullah SAW tidak ada niat untuk puasa sunat. Tak ada niat untuk puasa sunat. Pulang dari masjid ini, rencana mau makan di rumah. Begitu bertanya kepada istri beliau, ada nggak yang mau dimakan? Istri beliau mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Rumah kosong dari makanan. Rasulullah mengatakan, kalau begitu saya puasa aja. Baru datang niatnya ketika ingin makan, tak ada makanan. Ini yang namanya tak ada niat. Yang seperti ini tidak boleh untuk puasa wajib. Tak ada niat untuk puasa. Antum misalnya suatu hari setelah sholat subuh tak ada niat untuk berpuasa. Tapi karena malas sarapan, langsung pulang, beraktivitas sampai jam 12 siang. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jam 12 perut sedikit laparnya. Lanjutkan sajalah dengan puasa sampai sore. Boleh. Tak ada niat untuk puasa. Namun karena belum makan, belum minum, belum ingin lanjut puasa sampai sore, boleh. Tapi bolehnya hanya untuk puasa sunat. Yang seperti itu untuk puasa wajib nggak boleh. Puasa wajib dari malam sudah harus ada keinginan besok saya puasa. Sudah ada hati sudah ingin berpuasa untuk besok. Dari malam harinya sudah ada keinginan. Ketika hati kita sudah ingin puasa besok, itu artinya kita sudah berniat walau lisan kita tidak mengucapkan. Wallahu a'lam bissawab. Apabila kita mengajak untuk meninggalkan bid'ah dan menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita dianggap sebagai pemecah belah umat. Bagaimana sikap kita apabila kita nasihati orang tersebut atau kita diam saja? Namun apabila dinasihati kita dinisbatkan sebagai orang yang sesat. Bukankah Nabi Muhammad SAW juga dianggap sesat oleh kaumnya? Bukankah Nabi Muhammad SAW juga dikatakan pemecah belah Quraisy? Dakwah Rasul ada sendiri, tetap dikatakan kepada beliau orang sesat, tetap dikatakan kepada beliau pemecah belah umat. Maka kenapa Anda tidak bahagia mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Rasul Anda ketika Anda berpegang teguh dengan sunnah? Saya mengatakan begini, kalau jalan yang Anda tempuh ada jalan yang ditempuh oleh Nabi, mau tidak mau Anda harus merasakan seperti yang dirasakan oleh Nabi, walau tak sehebat yang dirasakan Nabi, tapi seperti yang dirasakan Nabi. Hebat apapun akhlak Anda akan dituding orang yang berakhlak buruk. Hebat apapun Anda ingin membuat umat bersatu, Anda tetap dituding pemecah belah. Sehebat apapun Anda mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, Anda akan tetap dituding orang sesat. Hebat apapun Anda ingin umat ini cerdas, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, jangan mau diakal-akali orang, dibodoh-bodohi orang, tetap saja Anda dikatakan bahwa Anda yang jumud. Gitulah. Baca sejarah hidup para nabi dan para rasul, biografi hidup mereka, dan baca tudingan-tudingan kaumnya
kepada para nabi dan para rasul. Dan sebahagian daripada hal tersebut mesti Anda dapatkan. Walau tidak sekuat dan sehebat apa yang didapati oleh para nabi dan rasul. Kalau Anda berjalan di atas jalan para nabi dan para rasul, Anda akan mendapatkan rintangan seperti yang didapat oleh para nabi dan rasul. Maka berbahagialah kalau memang itu adalah konsekuensi mengajak kepada sunnah dan mengingkari bid'ah. Lalu kemudian dinisbatkan kepada hal-hal seperti yang dinisbatkan oleh umat-umat nabi kepada para nabi, maka insya Allah ini adalah buah daripada berpegang teguh kepada sunnah yang harus dihadapi dengan sabar. Yang aneh kalau para nabi dan para rasul mendapatkan dari kaumnya tudingan, mendapatkan dari kaumnya fitnah, mendapatkan gelar-gelar yang buruk, lalu Anda ingin berdakwah kepada sunnah Nabi dan tidak ingin mendapatkan semua itu. Bagaimana caranya? Karena itu, ma'asyiral muslimin, yang berpegang teguh dengan sunnah juga akan mendapatkan seperti yang didapat oleh para nabi dan para rasul ketika mereka mengajak kepada sunnah. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam ini, dan dengannya habis pertanyaan melalui media televisi dari para pemirsa Asil TV. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita umat yang bersatu di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila kita melihat sekarang ini kita mengamalkan sunnah, kita pergi ke berbagai daerah yang juga di sana mengamalkan sunnah, agama itu terlihat satu. Bertemu kita dengan saudara kita dari India, bertemu kita dengan saudara kita dari Kuwait, bertemu kita dengan saudara kita dari Maroko, bertemu kita dengan saudara kita dari Aljazair, bertemu kita dengan saudara kita dari Sudan, bertemu dengan saudara kita dari Seychelles, bertemu dengan saudara kita dari Juzurul Qamar yang berpegang teguh dengan sunnah. Apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan daripada sunnah, seperti yang mereka yakini, seperti yang mereka amalkan. Wah subhanallah. Itulah yang mempersatukan umat Islam, di mana rujukan mereka hanyalah Al-Quran dan sunnah, apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Pergi kita di tengah-tengah mereka, kita akan merasakan bagaikan satu tubuh. Itu secara dunia. Secara Nusantara, pergi kita ke Medan, kita merasakan hal yang sama. Pergi kita ke Jambi, kita mendapatkan hal yang sama. Kita pergi kita ke Lampung, mendapatkan hal yang sama. Pergi kita ke Bandung, pergi kita ke Semarang, pergi kita ke Surabaya, pergi kita ke Bali, pergi kita ke Lombok, pergi kita ke Makassar, pergi. Ketika di sana saudara-saudari kita mengamalkan sunnah, kita hidup di sana bagaikan hidup di sini. Apa yang mereka amalkan, apa yang mereka bicarakan, apa yang menjadi, bahkan apa yang mereka rasakan, apa yang kita rasakan pun sama. Menunjukkan bahwa inilah dia konsekuensi beragama. Dan ini yang bisa mempersatukan umat. Adapun membuat kelompok-kelompok, maka pada akhirnya akan memecah belah. Akan tetapi di zaman kita sekarang ini, ya, sedikit orang-orang yang memahami hal tersebut, bahwa berkelompok itu dan membuat kelompok itu haram dalam agama kita. Kewajiban kita semua adalah kembali kepada agama yang telah diajarkan Nabi, yang telah dipahami oleh para sahabat. Oleh karena itu Nabi mengatakan tentang satu kelompok yang selamat dari ancaman neraka, ma'ana alaihi yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang meniru apa yang kulakukan hari ini bersama sahabat-sahabatku. Maka itulah agama yang hak, itulah kelompok yang hak. Cukup pemimpinnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang diajarkan Nabi, yang difahami para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat adalah saringan pemahaman kebenaran. Dan ini mudah-mudahan bisa menambah kepada kita ilmu bahwa kita wajib untuk menjadi satu kelompok yang sama, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti orang-orang yang mendirikan pemahaman-pemahaman dan kelompok-kelompok dalam agama Islam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan, kalau mereka mengatakan kepada kita, kalian juga adalah kelompok, kita katakan tidak, kita mengikuti Nabi dan para sahabat, berusaha.
Adapun kita sendiri pribadi banyak kesalahan. Yang tidak ada salah itu adalah Nabi. Adapun individu banyak salah, banyak kekeliruan, banyak kekhilafan, banyak dosa. Karena kita tidak maksum. Yang maksum itu adalah sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pertemuan kita. Ingin lebih panjang akan tapi waktu terbatas dan antum juga butuh istirahat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.